Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang berberkah, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat berjumpa kembali. Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan ataupun menguraikan tentang memaknai Trisuci Waisak. Beberapa hari yang lalu atau di bulan ini, umat Buddha memperingati Trisuci Waisak yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 12 Mei. Waisak tahun ini adalah yang ke-2569. Dan ada satu keistimewaan pada tahun ini di mana Bapak Ibu semua menyaksikan sebelum hari Waisak tiba ada kunjungan para biku tudong yang melewati daerah Pantura dari Bangkok menuju ke Borobudur. Nah, ini adalah satu bentuk keistimewaan, di mana keistimewaan itu untuk memperingati Trisuci Waisak. Ada 3 hal yang penting di dalam memaknai Trisuci Waisak, yaitu pertama tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha sebagai seorang pangeran, anak raja, lahir di Taman Lumbini, di mana taman itu penuh dengan keindahan, dan kelahirannya pun disambut oleh semua rakyat Kapilawastu dan juga disambut oleh para dewa. Keistimewaan kelahiran yang demikian tentunya sangat langka, sangat jarang. Kelahiran sebagai seorang pangeran dan juga sebagai seorang bodhisattva. Bapak Ibu sekalian, tentunya Pangeran Siddhartha lahir dalam lingkungan kerajaan yang dengan penuh penghormatan, dengan penuh keistimewaan, dan penuh hal-hal yang mungkin tidak dirasakan oleh kita semua. Tetapi kita sebagai manusia juga memiliki keistimewaan sebenarnya. Kata Sang Buddha bahwa sungguh sulit untuk dilahirkan menjadi manusia. Apalagi kelahiran sebagai manusia ini tentunya mengenal ajaran kebaikan,
mengenal ajaran yang dapat membebaskan dari segala bentuk penderitaan. Kita memang tidak bisa menentukan kelahiran kita sendiri, tetapi tentunya kondisilah yang menjadikan kita akan menentukan kelahiran di mana kita berada. Kondisi yang bagaimana adalah keadaan yang tentunya berhubungan dengan segala kebaikan. Oleh karena itu, apabila hal ini menjadi istimewa bagi kita, maka kita juga akan memperhatikan kelahiran kita sebagai manusia. Karena kelahiran kita sudah mengenal Dhamma, sudah memahami Dhamma, maka tentunya harus berpraktek ajaran Dhamma itu. Yang mana tentunya agar kita bisa berbuat kebajikan untuk diri sendiri minimal, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan mungkin yang lebih banyak, yaitu di masyarakat. Oleh karena perbuatan baik itu sangat penting bagi kelahiran kita. Di dalam kelahiran kita sebagai manusia yang tentunya memiliki watak yang harus sesuai dengan manusia. Ya, kita hendaknya sudah dilahirkan sebagai manusia, janganlah memiliki watak yang wataknya seperti binatang, yang tidak tahu aturan moral, tidak tahu kesusilaan dan tata krama. Atau kadangkala kita melihat ada kehidupan binatang yang lebih baik. Ya, ini tentunya binatang yang memiliki kesusilaan yang harus kita perhatikan adalah kebaikan kita. Saudara, kita lanjutkan yang mau lewat ini. Ada 4 tipe manusia, yaitu manusia manusia atau manusia yang berkarakter manusia, ada manusia tiracano, manusia yang berkarakter seperti hewan, manusia peto adalah manusia yang seperti kehidupan para hantu, para setan, dan manusia yang berwatak dewa atau berkarakter seperti dewa. Nah, itu tentunya hal demikian atau keadaan-keadaan yang demikian sangat berhubungan dengan
kelahiran mereka sebagai manusia. Memang watak ini sangat sulit untuk dirubah, tetapi manakala perjuangan mengubah watak bukanlah sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang tidak bisa. Sesungguhnya mengubah watak itu sesuatu yang bisa, ya, hanya saja lebih sulit daripada mengatasi batuk. Para Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jadi kalau kita sudah dalam keadaan kelahiran kita yang baik, kita kemudian memperjuangkan adanya kehidupan kita yang baik. Dengan sungguh-sungguh kita berjuang, tentunya perjuangan kita supaya mendapatkan cita-cita yang ingin kita peroleh. Sebagaimana Siddhartha mencapai cita-cita, yaitu menjadi seorang Buddha. Tentunya kita sebagai umat Buddha, meskipun kita meneladani kehidupan Sang Buddha, tetapi tidaklah mudah atau tidak semua umat Buddha ingin menjadi Buddha pada saat kehidupan sekarang. Oleh karena itu, tentunya yang harus kita pilih minimal adalah paramita-paramita kebaikan-kebaikan yang kita bisa, yang kita mampu, ya, kita usahakan. Seperti mungkin kita menjalankan dana paramita, menjalankan Pancasila, atau menjalankan Uposatha Sila. Beberapa hari yang lalu sebelum perayaan Waisak, umat Buddha sekalian telah melakukan puasa atau uposatha selama 1 bulan dari tanggal 11 Februari sampai 11 Mei. Nah, ini merupakan satu upaya-upaya membangun, meningkatkan karakter menjadi lebih baik. Karena di dalam pelaksanaan puasa itu akan meningkatkan keluhuran kita sebagai manusia, akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu kita yang menguasai diri kita. Oleh karena itu, tidak hanya Pancasila sebagai pedoman kita, tetapi di waktu-waktu tertentu kita melaksanakan uposatha atau atasila. Hal mana penting bagi kita supaya kita bisa meningkatkan keluhuran kita. Di samping uposatha, kita juga ikut melaksanakan yaitu meditasi sebagai sarana untuk melihat hal-hal yang telah kita lakukan, tentunya hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan. Dengan latihan meditasi, hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan akan kemudian kita hentikan, kita menjadi hilang atau tidak mengembangbiakan hal-hal yang buruk. Bagaikan kaca yang senantiasa tiap hari kita bersihkan dari debu, maka kaca itu akan menjadi bersih dan terlihat bersih. Maka demikian hati kita apabila kita tiap hari mampu menjalankan meditasi, ya, walaupun dengan waktu yang tidak lama, dalam bentuk latihan yang sederhana, yang tidak lama, hal itu akan membersihkan batin kita dari kekotoran-kekotoran batin. Nah, usaha yang demikian ini adalah usaha untuk mengikuti jejak daripada Sang Bodhisattva dalam meraih kebuddhaan. Nah, tentunya di samping kita menjalankan kebaikan-kebaikan seperti itu, kita juga harus meningkatkan usaha kita
di dalam kehidupan duniawi sebagai seorang berumah tangga. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bertekun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati memperoleh harta materi akan dapat menunjang kebaikan-kebaikan kita di dalam mencapai cita-cita perjuangan. Itu tidak dipungkiri. Sang Buddha pun menyetujui kalau umat Buddha menjadi kaya raya. Tetapi kekayaan yang diperoleh adalah dengan perjuangan yang baik. Perjuangan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Itulah yang sangat penting kita perhatikan dalam mencapai kehidupan sebagai berumah tangga dan harus kehidupan dalam mencapai kehidupan spiritual. Bapak Ibu sekalian, oleh karena ada yang mau lewat, kami beri kesempatan untuk yang satu ini. Nanti kita kembali lagi. Baik, saudara sedharma yang berbahagia, keadaan dalam mencapai kehidupan yang baik tentunya harus diimbangi dengan yaitu yang namanya kebijaksanaan. Begitu juga perjuangan Siddhartha yang telah mencapai kebudaan, dan kemudian beliau telah mengajarkan selama 45 tahun Dhamma kepada manusia. Dhamma itu dijelaskan kepada kita, kepada umat Buddha, dan mungkin kepada semuanya, bahwa meraih kebijaksanaan itu adalah hal yang penting. Kebijaksanaan tentunya akan diperoleh dari mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan Dhamma, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari biku, mendengarkan penjelasan-penjelasan mungkin dari siapa saja yang baik tentunya. Dan di situ akan diperoleh kebijaksanaan dari mendengar. Begitu juga dari mempelajari, dari mengulang, menghafal, itu akan diperoleh kebijaksanaan. Dan dari latihan-latihan melaksanakan, itu juga akan diperoleh pengalaman yang menimbulkan kebijaksanaan. Suatu contoh, kalau kita melakukan atasila, kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru, yang mungkin pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman-pengalaman yang membuat hati gelisah. Tetapi manakala kita bertekad dengan baik, manakala kita semangat yang tinggi, maka akan mengalahkan pengalaman ataupun hal-hal yang buruk itu di dalam diri kita.
sehingga kita memperoleh kemenangan di dalam menjalankan puasa. Nah, itulah pengalaman ya ketika kita menjalaninya. Pengalaman ini mungkin tidak setiap orang atau setiap umat Buddha dapat melakukannya. Tapi tentunya kita harus melatih ya. Di dalam kehidupan kita bisa melatih untuk menjadi para pelatih yang handal. Latihan menjalankan uposatha, latihan menjalankan meditasi yang lebih intensif atau yang disebut dengan ODM ya, One Day Mindful, selama sehari kita melakukan meditasi, atau mungkin pelatihan meditasi selama 3 hari kita melaksanakan samatha bhawana ya, agar tentunya bekal-bekal yang baik ini yang mengarah kepada bekal pada kematian kita. Karena tidak seorang pun ya, seorang Buddha pun diakhiri dengan kematian. Maka begitu pula kita ya, kehidupan kita diakhiri dengan kematian pula. Apabila kita berbuat hal yang baik-baik, maka kematian kita menjadi kematian yang baik. Kematian yang penuh makna ya. Kematian yang tidak dibayangi oleh perbuatan-perbuatan jahat kita ya. Banyak orang yang menginginkan kehidupan surga, kehidupan yang lebih bahagia, tetapi tidak berbuat kebaikan. Jadi seperti seorang siswa yang mengharapkan jadi sarjana tetapi tidak pernah belajar. Sama seperti kita mendambakan kehidupan di surga tetapi kita tidak pernah berbuat baik, sehingga akhir dari kematian kita tentunya tidak mengarah kepada kematian yang baik. Nah, 3 makna ini, 3 fase dalam kehidupan kita, fase kelahiran, fase pencapaian, dan fase kematian kita, semuanya harus diisi dengan kebaikan sehingga mengarah kepada kematian yang diliputi dengan kebijaksanaan. Segenap umat Buddha dimanapun berada, saya berharap dalam memperingati Trisuci Waisak akan mendapatkan berkah dari Sang Buddha, dari Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri kegiatan cahaya rohani pada kesempatan ini, saya akan berdoa ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Nandiwadano Ewang Twang Wijayo Hoi Jayasu Jaya Manggale Aparajita Palangke Sise Patawi Pokare Abiseke Sababudanang Agapato Pamodati Sunakatang Sumanggalang Supabatang Suhutitang Sukano Sumuhutoca Suyitang Brahmacari Karisu. Semoga segenap umat Buddha mendapatkan kejayaan, keberkahan, dan terbebas dari segala bentuk malapetaka, sakit, dan rintangan-rintangan di dalam hidup ini. Semoga Sang Tiratana senantiasa melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.